Kamu merasa cemas atau bingung setelah mengajukan pinjaman online, apalagi kalau namanya ada kami, dan kamu sedang dalam fase galbay. Rasanya berat, ya, tapi tenang ya, kamu tidak sendiri. Banyak orang mengalami hal yang sama, ya. Di video ini kita akan bahas dan faktanya ya, supaya kamu bisa memahami kondisi finansialmu dan menyiapkan langkah selanjutnya dengan bijak ya teman-teman ya. Galbay bukan sekedar istilah finansial, tapi fase di mana kamu mulai menghadapi tanggung jawab pinjaman yang belum selesai. Banyak yang merasa stres, cemas, atau bahkan takut menghadapi telepon pengingat pembayaran. Itu hal yang wajar teman-teman ya. Yang perlu kita pahami adalah fase ini bukan aib, tapi bagian dari belajar mengelola keuangan ya. Banyak orang yang baru pertama kali mengalami galbay merasa panik. Padahal ada cara untuk tetap mengendalikan situasi ya. Misalkan teman kita berinisial A misalkan. Ia merasa stres karena harus membayar cicilan tambahan dari ada kami ya ketika gagal bayar ya, beserta bunga misalkan. Namun dengan menata ulang keuangan dan memahami langkah-langkah yang bisa diambil, ia perlahan mulai tenang dan siap menghadapi yang namanya resiko gagal bayar ya. Sebelum kita bahas resiko, penting untuk tahu bagaimana ada kami bekerja. Hal yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Poin pertama, ketika galbay ada kami tidak ada FC lapangan. Ada kami tidak mengirim petugas ke rumah untuk memverifikasi dan visit ya, untuk melakukan penagihan ya. Poin kedua, tidak menyadap kontak pribadi. Data kontakmu tetap aman ya. Proses digital, tidak ada jaminan ya, yang namanya di pinjaman online ya. Karena sifatnya digital ya. Peer-to-peer lending antara debitur dan kreditur dipertemukan secara online ya. Tidak ada jaminan fidusia. Itu dulu yang perlu dipahami. Artinya dari sisi privasi ada kami cukup aman. Namun ada hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana pengaruhnya terhadap skor kredit ya. Dan catatan slik atau BI checking ya. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu risiko yang bisa muncul di fase gagal bayar ada kami. 1. Sudah pasti skor kredit. Ini bisa mempengaruhi kemampuan kamu mengajukan pinjaman lain, terutama yang terdaftar di OJK. Contoh, jika sebelumnya kamu bisa mengajukan pinjaman hingga 5 juta, setelah fase galbay skor kredit turun, aplikasi lain akan menolak ya. Garis besarnya seperti itu ya teman-teman ya. Yang kedua, masuk slik atau BI checking ya teman-teman ya. Data kamu akan tercatat di sistem perbankan dan pinjaman ya. Artinya bank atau pinjol lain bisa melihat histori pembayaranmu ya teman-teman ya. Poin ketiga, tidak ada FC lapangan dan tidak sadap kontak ya teman-teman ya. Setelah memahami resiko, langkah berikutnya adalah menghadapi fase gagal bayar dengan bijak ya. Pertama, catat semua pinjaman dan cicilan, buat daftar lengkap supaya tidak bingung ya. Prioritaskan pembayaran ya teman-teman ya, yang sekiranya
masuk slik atau BI checking ya teman-teman ya. Kalau ada rezeki kedepannya berlebih mau dibayarkan, itu dulu yang ditamakan ya teman-teman ya. Kemudian rencanakan keuangan ke depan ya. Poinnya ada 2. Kalau sudah ada rezeki mau dibayarkan, minta keringanan ya teman-teman ya. Itu dulu. Poin kedua, jika teman-teman emang dirasa belum ada dana, jangan memaksakan bayar dulu ya. Digagal bayar dulu sementara ya teman-teman. Orang galbay itu bukan karena kehendak, tapi karena keadaan ya teman-teman ya. Apalagi yang namanya sudah gali lubang tutup lubang ya teman-teman ya, berarti sudah nggak kuat ya teman-teman ya. Dengan langkah ini, fase galbay bukan lagi momok menakutkan, tapi jadikan sebagai pengalaman, belajar ya, sebelum mengambil keputusan ke depannya ya teman-teman ya. Terutama yang berhubungan dengan pinjaman online. Kalau tidak butuh banget, nggak usah mengajukan. Terkecuali emang kondisi ekonomi mau mengajukan, silakan. Segala keputusan itu ada di tangan teman-teman ya. Jadi kalau kamu sedang berada di fase galbay ada kami, yang penting adalah tetap tenang, pahami risiko, dan buat rencana keuangan yang lebih bijak ke depannya. Ini bukan akhir dunia, tapi kesempatan belajar supaya kita lebih siap di masa depan ya. Ingat, bijak meminjam bukan sekedar menghindari risiko, tapi juga menjaga skor kredit dan merencanakan langkah selanjutnya ya teman-teman ya. Dengan pemahaman yang tepat, resiko bisa lebih terkendali ya teman-teman ya. Ya semoga update ini teman-teman yang lagi dalam fase galbay, saya doakan semoga atas izin Tuhan bisa melewati ya. Kalau ada rezeki bisa dilunasi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman gagal bayar di ada kami, mau dituliskan di kolom komentar, disilahkan ya teman-teman ya. Mungkin itu ya untuk update-nya, dimana untuk ada kami ini dia tidak ada FC lapangan ya teman-teman ya. Tidak sadap kontak, paling efeknya hanya ke BI checking atau slik ya. Yang kedua, skor kredit ke aplikasi lain akan lebih dipersulit ya teman-teman ya. Paling itu aja ya konsekuensinya, dan dia tidak sadap kontak ya teman-teman ya. Mungkin itu ya untuk update-nya ya. Terima kasih buat semuanya.